Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hariswandi Eskom, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-42 kelas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Hari ini saya akan membawakan materi tentang pelayanan publik dengan tutor Bu Sipta Mailina SPSI MM. Langsung saja, mari kita mulai. Sebelum itu kita mengetahui dulu definisi dari pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya pertanyaan mengenai isu terkait pelayanan publik saya membaginya menjadi 3 poin utama. Menurut saya yang pertama adalah tentang SDM atau sumber daya manusia itu seringkali terjadi perilaku KKN, kurang pemahaman manajemen kualitas, ketidakmampuan mengubah kultur atau budaya. Yang kedua itu terkait organisasi mengenai prosedur layanannya yang kadang berbelit-belit, belum ramping, kurang efektif juga dalam program pengembangan SDM-nya, kemudian penerapan sistem manajemen kualitasnya yang belum efektif. Kemudian yang ketiga itu isu terkait sarana dan prasarana, yaitu kurang memadai dan memiliki keterbatasan anggaran. Kemudian bentuk-bentuk pelayanan publik yang ada di instansi saya yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ada 4 pelayanan di mana berfokus dalam pelatihan, yaitu pelatihan pengembangan kompetensi baik teknis maupun manajerial di lingkup pemerintah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kemudian layanan sertifikasi, layanan administrasi di bagian sub umum dan kepegawaian, kemudian layanan informasi publik yang dapat diakses melalui situs bpsdm.kaltaraprof.go.id. Selanjutnya ada 3 contoh yang bisa saya jabarkan terkait pelayanan publik yang baik dan tidak baik. Yang pertama yaitu yang baik melayani masyarakat yang bertanya dengan ramah, sopan, serta antusias mendengar keluhan masyarakat. Contoh tidak baiknya itu kita bersikap acuh tak acuh, bernada tinggi, tidak menunjukkan antusias, dan sibuk bermain HP saat melayani. Yang kedua itu kita memberikan solusi yang terbaik, tercepat dalam menanggapi keluhan masyarakat. Contoh tidak baiknya yaitu kita berbelit-belit, kemudian melempar tanggung jawab kepada orang lain, tidak berusaha memahami sikap pelanggan yang dihadapi. Yang ketiga adalah sabar dalam menanggapi keluhan, memberikan pelayanan administratif yang mudah dan murah, dan contoh tidak baiknya yaitu terburu-buru, mau cepat selesai, mengutamakan keuntungan pribadi sehingga membebankan keuangan kepada pelanggan. Beberapa contoh pelayanan publik pada instansi yang saya lakukan, yang pertama yaitu merencanakan dan mempersiapkan tugas yang diberikan atasan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah melayani permintaan data atau informasi oleh rekan kerja baik dalam lingkungan BPSDM maupun masyarakat yang membutuhkan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, memberikan saran dan masukan untuk perkembangan instansi dengan objektif, jujur, dan bertanggung jawab demi kemajuan instansi. Yang keempat, melakukan kunjungan ke rumah rekan kerja yang kemudian tidak dapat hadir ke tempat kerja, itu kita datang ke rumahnya untuk menawarkan bantuan. Yang kelima adalah membangun komunikasi dengan baik. Yang keenam, melaporkan hasil dengan baik dan sopan kepada atasan. Yang ketujuh, harus kita terapkan yaitu 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun kepada warga di lingkungan kerja. Ada beberapa tipe-tipe gaya pelanggan dan etiket pada pelayanan publik. Yang pertama tipe leader atau tipe yang memerintah. Yang kedua adalah tipe persuasif atau tipe mempengaruhi orang lain. Yang ketiga adalah tipe passion atau tipe yang sabar. Yang quiet itu pendiam. Yang careful itu minta perhatian khusus. Yang free type itu adalah yang mau seenaknya. Kemudian ada berbagai macam gayanya, yaitu suka ngibul, mengeluh, mengorek, menawar, merusak, seenaknya sendiri, kasar, minta perlakuan khusus, serta ada juga yang bawa anak kecil dan sebagainya. Selanjutnya, yang penting kita terapkan dari berbagai macam tipe pelanggan ini adalah yang pertama bersikap sopan, yang kedua menghormati dan menghargai, yang ketiga kita penuh perhatian, yang keempat suka menolong pihak lain, yang kelima itu kita toleransi, yang keenam itu kita ramah, terlihat bersahabat, tidak terlalu formal dan kaku. Yang ketujuh adalah kita memiliki kesabaran menahan emosi. Yang terakhir adalah tanggapan saya mengenai lembar tugas ini. Tentu saja itu kreatif, kemudian membantu kita berpikir kritis, menambah wawasan peserta, dan juga harapan saya adalah dibuat versi yang lebih berwarna.
Oke, demikianlah materi pelayanan publik yang bisa saya sampaikan. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada tutor saya Bu Sipta Mailina SPSI MM atas segala bimbingannya. Akhir kata, saya Hariswandi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN masa depan.